Karena sakit, jadi kehilangan nafsu makan, Kina makan sedikit dan minum setengah mangkuk sup, kemudian tidak bisa makan lagi. Setelah makan siang, perawat menemaninya berjalan-jalan di taman belakang rumah sakit. Setelah kembali ke bangsal, dia melihat ibunya datang. Elbu Kina mengetahui kondisi putrinya sendiri dari dokter, tetapi tidak tahu bahwa dia keluar sendirian tadi malam dan terkena angin dingin, jadi sedikit bingung dan berkata, "Kenapa menjadi pneumonia akut? Kemarin bukannya dokter mengatakan setelah demamnya mereda, maka akan baik-baik saja? Apakah sekarang badan terasa sangat tidak nyaman, kesehatan putrinya tidak baik, jadi begitu musim dingin tiba, mereka akan memberikan perhatian khusus." Dia ingat terakhir kali putrinya menderita radang paru-paru adalah 3 atau 4 tahun yang lalu, dan menangis karena terasa sangat tidak nyaman. Hati Elbu dan putri saling terhubung, memikirkan hal ini, hati Elbu Kina merasa tidak nyaman. "Bu, jangan khawatir, Ezra telah menyewa perawat untuk merawat aku," Kina berkata sambil melihat alis ibunya yang berkerut, menahan batuknya dan tersenyum dengan tenang, tidak ingin ibunya terlalu khawatir. Perawat yang penuh perhatian memberi Elbu Kina secangkir teh panas, dan kemudian secangkir air hangat untuk Kina. "Kudengar Ezra menetap dan menjagamu tadi malam. Apakah perselisihan antara kalian berdua sudah terselesaikan?" Elbu Kina bertanya dengan prihatin. Uhu. Kina tidak tahu apakah dia tersedak karena pertanyaannya, atau karena tenggorokannya yang tidak nyaman, jadi dia tiba-tiba batuk. Elbu Kina buru-buru bangkit dan menepuk punggungnya, agar napasnya teratur. "Bu, aku dan dia baik-baik saja. Aku telah menceritakan kejadiannya padanya tadi malam, dan dia tidak marah lagi." Kina tidak tahu apakah dia harus memberitahu ibunya tentang Tias yang memintanya untuk menandatangani perjanjian pemindahan saham. Tapi yang membuat dia sedikit terkejut, Tias ternyata tidak datang mencarinya hari ini. "Baiklah jika tidak ada masalah. Jika ada konflik antara suami dan istri, jangan disembunyikan, mengerti?" Elbu Kina menatap putrinya dengan hati-hati sejenak dan memastikan bahwa dia tidak berbohong, lalu berkata, "Yang paling penting antara suami dan istri adalah komunikasi. Ezra bukan pria yang bisa menebak pikiran wanita. Di masa depan, jika ada yang ingin kamu sampaikan, katakan saja langsung, jangan biarkan dia menebak pikiranmu. Itu hanya akan membuang-buang waktu, diri sendiri akan terasa sedih. Ada masalah apa diskusikan dengannya, pengalamannya sangat banyak, pasti bisa memberimu saran yang bermanfaat." Dia merasa putrinya pasti telah membakar dupa bagus selama 3 kehidupan, barulah bisa bertemu dengan pria sebaik Ezra. Latar belakangnya cukup kuat, penampilannya luar biasa. Lahir di keluarga kaya, dan tidak memiliki sifat buruk seperti beberapa putra kaya dan bangsawan. Dewasa dan stabil, tenang dan terkendali, meskipun temperamennya dingin dan tidak pandai berekspresi, tetapi dia sangat baik kepada putrinya. Kasih sayangnya terhadap putrinya, dia dan suaminya melihatnya di mata. Keluarga suami juga sangat puas dengan putrinya, dan Nyonya Okto memperlakukan Kina seperti putri sendiri. Putrinya dapat bertemu dengan suami dan mertua yang begitu baik, hidup bebas dari rasa khawatir, hatinya tidak ada penyesalan. "Aku mengerti, ke depannya jika aku ada masalah, aku akan lebih sering berdiskusi dan berkomunikasi dengannya." Kina mengangguk dan menjawab, "Bagus kalau sudah mengerti." Elbu Kina memegang tangan putrinya dan tersenyum puas. "Pekerjaannya mungkin membuat kalian jarang bisa bersama. Meskipun seperti sekarang kamu sedang sakit, dia mungkin tidak bisa menjagamu. Karena kamu sudah menikah dengannya, maka harus bersiap secara mental. Dia bekerja untuk negara, dan harus mengorbankan dirinya sendiri dan membuat diri sendiri lebih maju. Jika ada waktu untuk mengeluh, lebih baik mencari sesuatu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang paling diharapkan pria saat di luar adalah saat pulang ke rumah, ada istri dan anak yang menjaga dirinya di rumah." Elbu Kina merasa beruntung bahwa Ezra adalah seorang tentara yang berpangkat tinggi, bisa bebas masuk dan keluar dari Elysium dari waktu ke waktu. Jika itu adalah prajurit biasa, menurut disiplin militer negara R,
hanya 2 kunjungan yang diizinkan dalam setahun. Dulu, Kina sesekali mendengar ibu berbicara tentang topik pernikahan, dan dia akan menghindar seperti ular. Saat ini, mendengarkan pembahasan yang begitu panjang dari ibunya, dia merasa sangat berguna. Sangat mengagumi pikiran ibu yang terbuka. Jika itu orang lain, mungkin saja akan mengeluh bahwa menantu laki-laki terlalu sibuk bekerja dan tidak dapat berinteraksi dengan putri sendiri. Setelah beberapa saat, dokter membawa seorang perawat untuk memeriksa tubuhnya, dan elbu Kina geser ke samping. Setelah pemeriksaan, elbu Kina bertanya lagi tentang keadaan Kina. Setelah selesai minum obat, menegurnya lagi untuk beberapa hal, biarkan dia tidur dan istirahat, lalu kembali. Sore hari saat Ezra datang ke rumah sakit, begitu melangkah ke bangsal, dia segera melihat bunga mawar merah di atas meja, mengerutkan kening. "Siapa yang datang menemuimu hari ini?" Ezra bertanya dengan acuh tak acuh. Kina tidak memperhatikannya, dan berkata dengan jujur, "Ezikra dan ibuku." Ezra berjalan ke tempat tidur, mengambil buket mawar merah yang indah dan cantik, meletakkannya di ujung hidung dan menciumnya. Lalu berkata kepada perawat, "Aroma bunga yang terlalu kuat tidak kondusif untuk pemulihan pasien, buang saja." Siapapun yang berani memiliki niat terhadap istrinya, meskipun itu adalah keponakannya sendiri, dia juga tidak bisa menahannya. Nona Rosi melirik Kina, lalu diam-diam mengambil buket di tangannya. "Kalau begitu tuan muda kedua, aku akan membeli makan malam untuk nyonya muda kedua." Setelah melihat waktu, dia bertanya dengan hormat. Bagaimanapun juga, tuan muda kedua Okto membayarnya dengan gaji tinggi, jadi dia harus mengurus nyonya muda kedua dengan sebaik mungkin. Dan bunga yang tuan muda kedua minta untuk dibuang, dia harus menuruti perintahnya. Dan apakah nyonya muda kedua akan marah atau tidak, itu bukan sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Jika marah, yang harus membujuk nyonya muda kedua adalah tugas tua muda kedua. "Tunggu sebentar." Ezra memanggilnya dan berkata dengan dingin, "Kamu buang saja buket bunga ini. Aku akan pergi membeli makan malam untuk nyonya muda kedua." Kina meraih lengan bajunya dan buru-buru menjelaskan, "Apakah kamu marah? Begitu aku bangun, aku sudah melihat Ezikra di bangsal, dan bunga itu sudah diletakkan di sana. Di sekolah, dia adalah muridku, secara pribadi dia juga adalah keponakanku, sangat masuk akal jika dia datang menjenguk aku. Aku tidak bisa membuang bunga begitu saja, itu tidak sopan. Dia pasti sudah menebak siapa yang memberikan bunga itu, makanya memerintahkan Nona Rosi membuang bunga itu, lalu mencari alasan untuk pergi membelikan makan malam untuk dirinya. Jangan banyak berpikir, aku tidak marah." Dia membungkuk dan mencium bibirnya. "Aku belum makan malam, nanti aku akan kembali ke Elysium." Jadi, dia bergegas kemari untuk melihat dirinya, lalu pergi membeli makan malam untuk makan bersamanya. Kecemasan di hati Kina tiba-tiba menghilang, mendesaknya dengan senyum ringan, "Kalau begitu, kamu cepat pergi." Ezra menanggapinya, berbalik dan meninggalkan bangsal. Setelah perawat membuang bunga dan kembali ke bangsal, dia bertanya dengan sedikit khawatir, "Nyonya muda kedua, kamu tidak marah pada tuan muda kedua, kan?" "Ah," Kina tercengang, bertanya dengan bingung, "Mengapa aku harus marah padanya?" "Oh, apakah kamu membicarakan masalah bunga?" "Aku pikir dia benar. Aroma bunga yang kuat tidak kondusif untuk pemulihan fisik aku, dia itu demi kebaikanku. Meskipun itu adalah bunga mawar favoritnya, tetapi karena itu pemberian dari Ezikra, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menanganinya. Jika membuangnya, dia merasa tidak sopan. Jika diletakkan begitu saja, hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Alhasil, pria itu membantunya menangani hal ini dengan tegas dan rapi. Nona Rosi menghela nafas lega dan berkata dengan kagum, "Baiklah jika nyonya muda kedua tidak marah pada tuan muda kedua. Tuan muda kedua sangat sibuk dan masih meluangkan waktu untuk melihatmu. Bisa dilihat tuan muda kedua sangat menyayangi nyonya muda kedua." Setelah Ezra pergi ke restoran untuk membeli makan malam, dalam perjalanan kembali ke rumah sakit,
tiba-tiba menghentikan mobil di sisi jalan. Keluar dari mobil, berjalan dengan mantap menuju toko bunga kelas atas. Asisten toko melihat seorang pria tampan dengan temperamen yang mulia dan elegan, aura yang kuat, berjalan masuk ke toko, menenangkan detak jantungnya, melangkah maju dan berkata, "Selamat datang, Tuan, bunga apa yang ingin kamu beli?" Karena auranya yang sangat menggelitik dan menakutkan, wajahnya yang tampan namun dingin seperti Shuro di neraka, ditambah dengan seragam militernya yang kuat dan mendominasi, seperti dewa perang yang telah membunuh tak terhitung jumlahnya di medan perang, membuat asisten toko ketakutan dan menghentikan langkahnya, tidak berani terlalu dekat. Bunga mawar merah, Ezra mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin. Dia ingat bunga favoritnya adalah mawar merah. Memikirkan Ezikra mengetahui kesukaan Kina dengan begitu baik, hatinya sedikit tidak senang, emosi yang kompleks menyebar di hatinya. Pria yang dingin dan menakutkan, asisten toko itu menahan gemetar dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, berapa banyak tangkai yang kamu mau?" "Tidak tahu, kamu pilih saja yang memiliki arti baik." Wajah Ezra masih tidak berekspresi, memberi perintah dengan dingin. Untuk diberikan kepada kekasih atau istri, asisten toko itu mundur selangkah dan bertanya dengan hati-hati. Pria itu begitu dingin, dan hampir membekukannya, "Istri." Saat mengucapkan kata ini, suaranya yang sedingin es sedikit lembut. Asisten toko menanyakan pendapatnya, kemudian menjualnya secara profesional. "Kalau begitu pilih 99 tangkai bunga, bagaimana menurutmu?" Maknanya bagus, selama-lamanya, mawar merah memberi orang perasaan semangat dan antusias, dan bahasa bunga adalah cinta yang menggebu-gebu, meskipun Tuan dan Nyonya sudah menikah, tetapi bisa dilihat bahwa kamu sangat mencintai Nyonya, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Jika Tuan dan Nyonya adalah cinta pertama, maka ini sangat cocok, mawar merah juga melambangkan cinta pertama. Setelah asisten toko selesai berbicara panjang lebar, Ezra menjawab dengan dingin. Asisten toko itu terkejut dengan sikap dinginnya, lalu berbalik dan dengan cepat menghitung 99 tangkai mawar. "Tunggu," Ezra menghentikan gerakannya, berjalan ke sisi lain, "aku akan memilih sendiri yang lebih bagus, tidak masalah jika harganya lebih mahal." Setelah berbicara, seolah-olah di rumah sendiri, dengan ekspresi tenang, dia dengan hati-hati memilih bunga. Asisten toko itu minggir ke samping, melihat seorang pria yang begitu dingin dan menakutkan dengan hati-hati memilih bunga untuk istrinya. Dia hanya merasa bahwa kontrasnya sangat tidak bisa diterima. Penghinaan terhadap lajang, sangat menghina para lajang. 10 menit kemudian, Ezra memilih 99 bunga mawar terbesar dan terindah, kemudian meletakkannya di samping agar dibungkus oleh asisten toko. Segera setelah itu, memberi perintah lagi, "Buatlah aroma bunga tidak begitu menyengat, dia sedang sakit." Tuan, tunggu sebentar." Asisten toko berbicara dengan hormat, kemudian berjalan ke dalam ruangan sambil memegang sebuket besar bunga mawar. Di musim dingin, tidak ada bunga mawar di negara R. Ini semua dikirim dari luar negeri melalui pengiriman transportasi udara. Musim dingin sangat dingin dan aroma bunga tidak dapat sepenuhnya terpancar. Toko akan menyemprotkan air esensi untuk meningkatkan keharuman bunga dan membuat pelanggan lebih menyukainya. Setelah asisten toko mengambil bunga mawar dan mencucinya lagi, dengan hati-hati menyeka air di dahan dan daun, hanya menyisakan beberapa tetesan air di bunga, tampak sangat halus dan indah. Bunga mawar dikemas dengan indah dan mewah. Setelah diserahkan kepada Ezra, dia memintanya untuk membayar tagihan di konter. Setelah Ezra mengambil bunga dan pergi, asisten toko berjalan ke sisi Nyonya Bos yang bertanggung jawab atas kasir dan berkata dengan ngeri, "Nyonya Bos, tidakkah kamu ini terlalu kejam? Harga buket bunga itu hampir 10 kali lipat. Apakah kamu tahu siapa orang itu?" Nyonya Bos berusia 40 tahun itu bertanya sambil mengetuk kacang pinus dengan santai. Asisten toko itu menggelengkan kepalanya. "Apakah pernah dengar tentang keluarga Okto, orang terkaya nomor 1 di kota Leicester dan negara R? Orang itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Okto.
Dia begitu kaya, harga yang aku beri ini sudah dianggap ramah. Nyonya bos toko bunga memberi tatapan berbahaya ke arah asisten toko. Aku dengar seorang teman dari masyarakat kelas atas mengatakan tuan muda kedua sangat mencintai istrinya seperti hidupnya. Asalkan bisa membuat istrinya bahagia, menurutmu, apakah dia akan memperhitungkan jumlah uang kecil ini? Barusan dia juga melihat tuan muda kedua Okto menggesek kartu untuk membayar tagihan, dan mengenali kartu bank yang khusus digunakan oleh keluarga Okto, ditambah lagi dengan pakaian seragam militer yang dikenakannya, sesaat langsung bisa menebaknya. Tuan muda kedua dari keluarga Okto, asisten toko itu terkejut karena telah melayani tokoh sebesar itu. Di masa mendatang, jika kamu menikah, jangan cari pria kaya, tetapi carilah pria yang begitu menyayangi istrinya seperti tuan muda kedua Okto. Nyonya bos itu menepuk pundak asisten toko dan berkata dengan penuh emosi. Meskipun dia juga memiliki suami yang menyayanginya, tetapi barusan dia benar-benar tertegun karena tindakan kasih sayang itu. Desas-desus tuan muda kedua Okto yang menyayangi istri seperti nyawa sendiri, hari ini akhirnya dia telah melihatnya sendiri. Duduk di ranjang rumah sakit, Kina melihat Ezra kembali dengan makan malam di satu tangan dan sebuket besar bunga mawar di tangan lainnya, seketika matanya melebar dengan linglung. Saat perawat melihatnya kembali, dia diam-diam keluar dari kamar. Ezra langsung meletakkan makan malam di atas meja makan, berjalan ke arahnya, menyerahkan sebuket bunga mawar yang besar, untukmu. Oh, terima kasih, Kina tercengang, dan dengan tersanjung memeluk buket mawar itu. Pria ini ternyata memberinya bunga, dan itu adalah bunga mawar favoritnya. Sikapnya ini pasti terangsang oleh bunga yang diberikan Ezikra. Memikirkannya kembali, dia pasti cemburu, baru kemudian meminta Nona Rosi membuang bunga yang diberikan Ezikra. Dia menyipitkan matanya tersenyum, seperti kucing yang mencurigakan, lalu berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa aroma mawar terlalu kuat dan tidak kondusif untuk pemulihan aku? Aku sudah meminta asisten toko untuk menanganinya, itu tidak akan terlalu harum." Dia menjelaskan dengan ringan, lalu berkata, "Kamu suka bunga mawar? Aku pikir kamu sedang sakit, dan mungkin akan membaik jika melihat bunga yang kamu suka." Senyum di bibir Kina semakin dalam, ada emosi yang kompleks dan tersentuh di hatinya, dia begitu perhatian bahkan memikirkan hal ini. "Mengapa kamu begitu baik padaku?" Matanya memancarkan cahaya air mata, berkata sambil tersenyum. Agar sakitnya sedikit membaik, dia ternyata pergi membeli bunga untuk membuat dirinya bahagia. "Pria ini benar-benar karena kamu adalah istriku," Ezra menjawab dengan wajar, meletakkan buket bunga di tangannya ke samping. "Makan dulu." Baik." Kina mengangkat selimutnya dan berjalan ke meja makan. Mungkin karena Ezra, nafsu makannya menjadi jauh lebih baik daripada siang hari. Ezra sedang makan di samping, sesekali mengambil sayuran untuknya, dan setelah memastikan dia sudah kenyang, barulah Ezra menghabiskan semua makanan yang tersisa. Setelah makan malam, Kina bertanya kepadanya, "Apakah kamu akan kembali sekarang?" Ezra mengangkat tangannya dan melirik arloji, berkata, "Setengah jam lagi. Baru selesai makan, aku ingin jalan-jalan," Kina berkata. Baik, setelah selesai berbicara, dia langsung mengambil jaket putih panjang dan mengenakan padanya. Cepat, nyaman dan hangat, saat meninggalkan bangsal bersama Kina, Ezra berpesan kepada perawat untuk meletakkan bunga mawar di vas agar bisa mekar lebih lama. Kina berjalan santai di taman belakang, berkata, "Ezra, aku merasa aku sekarang sangat bahagia." "Benarkah?" Ezra bertanya. Apa definisi bahagia? Ezra tidak tahu, tapi selama Kina merasa senang, itu sudah cukup.